Ibu sudah masuk ke grup komunikasi BKD. Bapak Ibu bisa lihat di surat pengumumannya ya, beberapa kolom, yaitu ada dua macam BTS ya Bapak Ibu. Klik titik 3 di atas, di pojok kanan atas. Hey, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dharma Anggara Putri di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengecek progres pengusulan nomor induk P3K 2023. Nah, bagi Bapak Ibu yang telah dinyatakan lolos seleksi P3K 2023 dan sekarang sedang merasakan was-was, gundah, khawatir dengan berkas yang mungkin takutnya nanti tidak sesuai dan menghambat proses verifikasi untuk mendapatkan nomor induk, Bapak Ibu bisa menonton video ini sampai selesai, karena saya akan menjelaskan bagaimana cara mengecek progresnya secara mandiri, kemudian alur dari pengusulan sampai ACC, kemudian jenis-jenis BTS yang perlu diketahui. Nah, sebelumnya perlu diketahui Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendaftar P3K 2023 kemarin tentu melalui website SSCASN dan mendapatkan pengumuman kelulusannya di website yang sama. Kemudian melakukan pemberkasan dengan mengupload berbagai macam file yang dibutuhkan serta DRH di website SSCASN. Betul ya Bapak Ibu? Nah, kemudian langkah selanjutnya saat ini yaitu menunggu verifikasi pengusulan berkas tersebut untuk ditetapkan nomor induk P3K-nya. Lalu kita dapat mengecek progresnya di mana? Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, kita tidak bisa mengecek progres pengusulan nomor induk P3K di website SSCASN ya, melainkan melalui informasi yang diberikan oleh BKD Satuan Kerja masing-masing Bapak Ibu. Nah, jadi perlu dipastikan terlebih dahulu Bapak Ibu sudah masuk ke grup komunikasi BKD ya, ke grup komunikasi peserta yang lolos yang dibentuk oleh BKD, entah itu grup WhatsApp atau grup Telegram. Bapak Ibu bisa lihat di surat pengumumannya ya, biasanya di situ ada himbauan untuk bisa segera bergabung di grup yang disediakan oleh BKD Satuan Kerja Bapak Ibu. Nah, di grup tersebut nanti akan di-share informasi-informasi mengenai progres penetapan nomor induk P3K oleh BKD ya, BKD Satuan Kerja masing-masing dari Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu mengecek pribadi, tidak perlu mengecek secara mandiri, karena sebenarnya informasi yang valid yaitu melalui BKD, melalui pihak BKD tersebut. Nanti akan di-share nama-nama siapa saja yang mengalami berkas tidak sesuai, dan kemudian akan diberikan instruksi selanjutnya apa yang harus dilakukan. Nah, kalau Bapak Ibu mengecek di situs SSCASN di akun peserta Bapak Ibu pribadi, akan muncul seperti ini saja. Ya, tidak ada informasi mengenai pengusulan NI P3K. Jadi Bapak Ibu harus selalu update mengenai informasi tersebut melalui BKD Satuan Kerja masing-masing. Nah, sedangkan jika Bapak Ibu ingin mengetahui progres penetapan nomor induk P3K secara global di wilayah BKN regional tempat Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu bisa langsung lihat di sosial media BKN terkait. Nah, di sini saya ambil contoh melalui Kanrek 2 BKN Surabaya ya Bapak Ibu. Berikut sosial medianya. Di sini saya mengambil contoh yang teknis ya Bapak Ibu. Bila dilihat dari postingan ini terdapat beberapa kolom, yaitu ada kolom instansi,
usul masuk, proses verifikasi, BTS, TMS, dan ACC. Di sini saya mengambil satu contoh instansi Pemprov Jatim ya Bapak Ibu. Di sini terdapat usul masuk sebanyak 650 peserta dengan rincian proses verifikasi sebanyak 12 peserta. Kemudian yang mengalami BTS sebanyak 251 peserta. Kemudian TMS 0 dan yang sudah di ACC sebanyak 387 peserta. Wow, tentu di sini cukup mengagetkan dan mengkhawatirkan ya Bapak Ibu. Pasalnya di sini yang mengalami BTS sangat banyak, yaitu 251 peserta. Jadi wajar sekali bila Bapak Ibu merasa khawatir. Jangan-jangan saya yang BTS. Pasti muncul pertanyaan seperti itu. Yang menjadi fokus kita yaitu apakah berkas kita ini mengalami BTS. Nah, seperti itu kan ya Bapak Ibu. Maka dari itu kita bisa mengecek secara pribadi. Namun perlu digarisbawahi, bila kita mengecek pribadi itu belum tentu sama dengan hasilnya dengan informasi yang dari BKD ya Bapak Ibu. Karena di sini bila mengalami BTS itu ada dua macam BTS ya Bapak Ibu. Pertama, yaitu BTS yang bisa ditangani langsung oleh BKD. Dan yang kedua, ada BTS yang memang harus langsung diperbaiki oleh peserta itu sendiri. Jadi, seperti apa BTS yang bisa ditangani oleh BKD? Mungkin seperti kesalahan dari BKD itu sendiri ya Bapak Ibu, yang memperbaiki yaitu cukup di BKD saja. Beda halnya dengan kesalahan yang kita lakukan sendiri, misalkan berkas kita tidak terbaca atau berkas kita kurang, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu melakukan perbaikan dengan cara mengupload ulang berkas yang tidak sesuai. Oke, langsung saja di sini Bapak Ibu bisa menuju ke Google Chrome ya. Cukup melalui handphone saja tanpa harus melalui laptop ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung ke Google Chrome. Kemudian ketik CASN dan pilih yang link paling atas ya Bapak Ibu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tampilan smartphone ya. Sebelumnya perlu diubah terlebih dahulu menjadi tampilan desktop atau tampilan komputer. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mengklik titik 3 di atas, di pojok kanan atas. Kemudian pilih yang ubah ke situs desktop. Ya. Nah, tampilannya akan berubah menjadi lebih banyak seperti ini ya, lebih besar. Kemudian Bapak Ibu isi dan pilih kategori ini ya. Kemudian isi nomor peserta Bapak Ibu, jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di kartu ujian waktu seleksi kemarin ya. Di situ ada nomor pesertanya. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung isi kode ya, kode keamanannya. Kemudian klik baca usulannya. Ada notifikasi seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu langsung bisa cek di email masuk. Email yang sudah didaftarkan saat pendaftaran kemarin ya Bapak Ibu. Nah, bila Bapak Ibu mendapatkan konfirmasi seperti ini, artinya berkas Bapak Ibu sedang mengalami BTS. Lalu bagaimana cara selanjutnya? Apa yang harus dilakukan? Nah, cara selanjutnya yaitu menunggu informasi dari BKD yang sudah disediakan di grup ya Bapak Ibu. Di situ nanti BKD akan mengirimkan daftar nama siapa saja yang mengalami BTS. Karena bisa saja BTS ini termasuk dalam kategori BTS yang bisa ditangani langsung oleh BKD tanpa harus kita yang menangani. Bila di pengumuman dari BKD tidak ada nama Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu
mendapatkan konfirmasi dari email seperti ini, mengalami berkas tidak sesuai, Bapak Ibu tidak perlu panik. Artinya berkas Bapak Ibu bisa ditangani perbaikannya oleh BKD tanpa harus melibatkan Bapak Ibu sendiri. BKD nanti akan mengumumkan siapa saja yang mengalami berkas tidak sesuai. Di situ nanti akan dijelaskan nomor peserta, kemudian ada nama-namanya, siapa saja yang BTS, kemudian alasan BTS itu apa. Misalkan alasannya karena berkasnya DRH itu tidak terbaca, artinya hasil scan-nya Bapak Ibu mungkin buram atau ada yang ngeblur seperti itu. Artinya Bapak Ibu perlu nyeken ulang dan mengupload kembali ya. Menguploadnya di mana? Tentu di link yang sudah disediakan oleh BKD Bapak Ibu, bukan diupload lagi di SSCASN ya. Di tahap ini tidak ada lagi sangkutannya dengan SSCASN. Nah, kalau di website SSCASN itu yang ditampilkan hanya pengumuman secara global. Seperti Bapak Ibu sudah lolos seleksi, kemudian lolos seleksi administrasi, kemudian mungkin nanti akan diumumkan juga kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan NIP 3K-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu terus update informasi dari BKD agar tidak ketinggalan dan bila BTS bisa segera diperbaiki. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bila ada pertanyaan atau kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar, nanti akan saya respon. Semoga sukses hingga penetapan nomor induk P3K nanti keluar dan SK sudah keluar dan Bapak Ibu bisa bekerja. Selamat dan sukses. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.